Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Selamat pagi semuanya. Iya, Bapak harap semuanya sehat ya. Nah, oke, baik. Nah, sekarang coba lihat dulu, ini posisinya sudah pas ya, sesuai yang kita buat ya. Bapak harap ini posisinya jangan ada lagi yang kosong digeser-geser. Iya. Sekarang coba kita cek absensinya, isikan absensinya sesuai dengan yang sudah Bapak WA. Ayo, silakan. Teman-teman Bapak Guru, mari bersatukan hati kita untuk berdoa. Tuhan, saya hari ini kami datang untuk lantaran dan kita kami agar apa yang disampaikan Bapak dapat kami mengerti dan Garda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pertanyaan Bapak kepada kalian. Yang pertama, mengapa bumi yang mengelilingi matahari? Mengapa bumi tetap pada orbitnya? Nah, itu juga lanjutan pertanyaannya. Nah, itu terkait planet ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, satelit kan tahu kalian semua kan? Nah, iya. Jadi satelit itu, kalau satelit Indonesia, satelit Palapa ya, itu diletakkan di atas Kalimantan gitu kan. Nah, itu posisinya tidak berpindah-pindah, dia selalu mengikuti perputarannya. Nah, pertanyaan Bapak di sana yang kedua ya, silakan dicatat. Mengapa satelit yang mengelilingi bumi, mengapa satelit tetap pada orbitnya? Nah, dua pertanyaan ini nanti terkait yaitu dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik kalian semuanya ya. Peserta didik kalian semuanya harus mampu menghubungkan hukum Kepler dengan hukum Newton. Nah, itu tujuan kita, pembelajaran kita hari ini. Supaya tercapai nanti bisa kalian mengarah kepada tujuan pembelajaran itu, berhasil mencapainya, maka kalian butuh skenario. Ya, yang pertama skenario pembelajaran kita adalah peserta didik kalian semuanya memperhatikan penjelasan guru. Iya, yang kedua adalah nanti tetap sama seperti pertemuan sebelumnya. Ada kita nanti peserta didik melakukan project, ada project yaitu praktikum kita nanti. Tapi praktikumnya adalah di dunia maya sesuai dengan LKPD. Nah, yang ketiga ada tes itu seperti biasa. Nah, tesnya itu penilaian juga ada nanti. Penilaian Bapak itu sudah pastilah 3. Ada nanti penilaian sikapnya ada. Itu profil pelajaran Pancasila. Kenapa itu nanti diskusi kelompok dia. Kemudian selanjutnya ada juga ini penilaian pengetahuan. Itu Bapak nilai nanti. Seperti biasa yang kita lakukan. Kemudian yang penilaian keterampilan. Nah, ini kita sekarang. Gambaran apa ini? Ayo, silakan. Gambar apa itu apa? Ada 2 gambar Bapak buat di situ. Ada M itu siapa itu? M yang kuning warnanya Bapak buat. Matahari situ ya kan? Yang kedua gambar apa ini? Ada bumi. Bumi berpasangan dengan satelit. Di situ ada jelas ya. Kemudian matahari pasangannya siapa tadi itu? Planet, gitu kan? Nah, pertanyaan Bapak di sana sudah Bapak buat pertanyaannya ada 3. Yang pertama disesuaikan dengan gambarnya. Gambar pertama apa di sana? Ayo. Apa yang Bapak tanya dari dia? Di situ mengapa planet yang mengelilingi matahari? Kemudian selanjutnya, mengapa planet tetap di
Catherine? Mengapa seperti itu nah? Yang kedua, apa pertanyaan Bapak di sana? Mengapa satelit yang mengelilingi bumi? Mengapa satelit tetap di lintasannya? Kan gitu. Yang ketiga, terakhir apa itu? Bagaimana cara menempatkan satelit dari bumi ke orbitnya di angkasa? Itu dia. Berarti pertanyaan pertama dengan yang kedua hampir sama. Hanya beda konteksnya kan. Kalau yang pertama itu planet, yang kedua apa ini? Satelit. Jadi pertanyaan apa sekarang? Kira-kira menurut kalian, coba kaitkan dengan bahan ajar yang sudah Bapak berikan itu. Nah, kalau kalian baca-baca, mengapa planet yang mengelilingi matahari? Ada yang tahu? Semuanya fokus ke gambar satu. Ayo, fokus ke gambar satu. Karena ada gaya apa ini Wahyu? Begitu ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Ayo kira-kira menurut Kevin. Karena adanya gaya gravitasi. Berarti itu penyebabnya planet itu yang mengelilingi matahari. Berarti penyebabnya gaya gravitasi gitu ya. Sekarang ada yang lain. Ayo, kau bagaimana pendapatmu apa? Ada, kau baca itu kan? Bahan ajarnya iya. Bagaimana? Menurutmu bagaimana? Semuanya gaya gravitasi. Iya, baik. Perhatikanlah gambar satu ini. Fokus semuanya gambar satu ya. Nanti bisa gambar satu, gak bisa gambar dua. Nah, yang pertama ini Catherine. Jadi di situ kan ada matahari, di situ ada planet, ya kan gitu kan? Nah, sesuai dengan pembelajaran kita sebelumnya, itu sudah Bapak jelaskan bahwa di sana ada gaya, namanya gaya gravitasi. Tadi Wahyu udah bilang ada gaya gravitasi, Pak. Nah, sekarang gaya gravitasi siapa yang membuat si buminya berputar mengelilingi matahari itu? Tentunya yang paling besar. Nah, dari teorinya kan sudah kalian pelajari bahwa gaya gravitasi itu sebanding dengan apa rumusnya? Kan sudah kita buat kemarin adalah hasil perkalian antara masa benda, ya kan? Masa yang satu dan yang dua. Berarti yang ini siapa yang satunya? Boleh matahari. Ini yang kedua siapa? Planet. Nah, berbanding terbalik dengan apa? Kuadrat jarak. Jadi masa matahari ini lebih besar, Pak. Jadi semakin besar masanya, maka gaya gravitasinya semakin besar. Begitu dia. Berarti gaya gravitasi yang disebabkan oleh matahari terhadap planet itu, katakanlah itu bumi planetnya, karena tadi kita tinggal, sudah Bapak tanya tadi kita tinggal di bumi kan, planet bumi ya. Nah, berarti gaya gravitasi matahari inilah yang menyebabkan ini bumi terpengaruh. Itu dia. Jadi pertanyaannya yang kedua ini, mengapa planet yang tetap di lintasannya itu bagaimana? Nah, tadi kan matahari terjadi interaksi dengan bumi, tarik menarik kan gitu kan? Nah, sekarang bumi juga mengadakan gaya yang sama, gaya gravitasi. Nah, makanya nanti di situ dia akan berbentuk ini, ada lintasan di sana. Bagaimana caranya supaya lintasannya bumi itu tetap di orbitnya? Maka bumi itu melakukan gaya. Di sana ada gaya. Namanya bukan hanya gaya gravitasi lagi, tapi muncul gaya sentripetal. Siapa yang ingat gaya sentripetal? Ayo, di gerak melingkar kita pelajari itu kelas 10. Ayo, siapa yang ingat? Gaya ke dalam, Pak. Itu aja. Iya, benar, ada kaitannya. Nah, perhatikan. Jadi perhatikan ya, supaya planet ini tetap pada orbitnya mengelilingi matahari, maka jawabannya itu konsepnya adalah ini. Gaya gravitasi. Ini dia gaya gravitasinya itu sebanding dengan gaya sentripetalnya. Apa itu gaya sentripetal? Jadi itu tadi Ezekiel. Nah, gaya sentripetal itu adalah gaya yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak melingkar. Kita kan sudah bergerak melingkar. Berarti itu dia. Berarti kita pakailah gaya sentripetal itu. Gaya sentripetal tadi apa? Gaya yang dimiliki oleh benda yang melakukan gerak melingkar. Yang selalu arahnya kemana? Ke pusat. Siapa pusatnya di sini? Dari gambar 1. Ini dia, begitu dia lah. Berarti kamu harus ingat rumusnya. Nah, di sini ada rumusnya. Berarti ini udah hukum Newton ini.
Kan hukum Newton yang bisa menjelaskan ini ke gerak lingkar ini. Maka ini boleh kamu ganti menjadi M. Ini boleh kamu ganti jadi planetnya M kali AS. Berarti ada percepatan di sana, percepatan sentripetal. Di sini tadi kan gaya sentripetal yang dimiliki oleh planet. Ini planetnya yang memiliki ya. Nah, di sini ada dua gaya percepatannya. Percepatannya yang pertama boleh Bapak ambil dari persamaan gerak lingkar itu ini. Kalau Bapak masukkan lagi nanti omeganya, ini bisa kamu masukkan. Ini omega itu kan ada kan rumusnya. Ini dia. Terkait itu kan. Nah, kalau Bapak masukkan nilai omega kemarin nanti jawabannya adalah 4pi kuadrat ini, ya kan? Ini kamu kalikan dengan R. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, percepatan sentripetal ada juga yang ini. Jadi sekarang kenapa planet tetap pada orbitnya itu? Karena ada keseimbangan antara gaya gravitasi yang diberikan oleh matahari tadi diimbang sebanding dengan siapa? Ayo, sebanding dengan gaya sentripetal yang dilakukan oleh siapa? Bumi. Oleh bumi atau planet ya. Jadi kalau Bapak buat sebanding ini, kayak tinggal kamu masukkan aja. Ayo, coba kita selesaikan ini. Gaya gravitasi apa rumus yang kemarin yang kita buat? Bahwa ini adalah ini matahari Bapak sebut. Berarti yang ini adalah siapa ini? Ayo, planet. Ya kan? Katakanlah bumi nanti jaraknya kita buatlah R kuadrat. Bapak ganti nih. Bapak ganti dengan persamaan pertama ini. Kalau Bapak buat di situ adalah 4pi. Pi berapa itu? Ini per T kuadrat ini kan. Kalau ini bisa dicoret ini operasi matematika bukan Bapak lagi ini. Oke, sekarang coba lihat kalau Bapak hubungkan ini, Bapak pindahkan tempatnya ini kemari. Ayo, Bapak pindahkan T kuadratnya, maka ini jadi bagaimana? Ayo. Bapak pindahkan R-nya kemari, maka ini per R pangkat 3. Kan gitu kan? Ini juga, ini masalah matematika ini. Berarti ini adalah 4pi kuadrat per Gm. Ini 4pi 4. Ini konstanta pi 3,14 sudah tertentu nilainya. G itu G besar 6,67 dari nilainya. Kali 10 pangkat minus berapa kemarin? Minus 11. N ini masa matahari. Berarti ini selalu nilainya ini yang konstan. Nah, inilah yang kamu baca karena dia konstan, ini menjadi seperti ini. Kalau Bapak pisah, ini menjadi seperti ini. Menjadi R 2 pangkat 3. Ini siapa ini? Kalau kalian baca, inilah yang disebut dengan hukum Kepler. Ini hukum Kepler ini ketiga. Itu dia. Jadi tadi kenapa planet itu tetap di orbitnya tadi? Karena ada keseimbangan antara gaya gravitasi dengan gaya sentripetal. Itu dia. Jadi ini tadi sudah kita dapat hubungannya. Ternyata muncul hukum Kepler. Apa punya hukum Kepler? Siapa yang tahu? Tolong tunjukkan ke Bapak tadi. Bapak sudah jelaskan tadi bahwa harus bisa kamu tunjukkan hukum Kepler sesuai dengan bahan ajar itu. Ayo silakan. Siapa ini? Hukum Kepler yang ketiga. Yang pertama, kamu menyebut yang pertama, yang ketiga yang Bapak tanya sesuai arahan yang di depan. Hukum Kepler yang ketiga itu rasio nilai kuadrat dari T dari sembarang dua planet yang memiliki matahari adalah sama dengan rasio nilai pangkat 3 dan rata-rata dua planet itu ada matahari. Iya, benar. Itu Bapak arah itu kan bacaan. Itu kan bukan Bapak yang membaca-baca teorinya, kan tugasmu itu kan. Udah ada gunanya Bapak buat bahan ajar itu. Biar kau bacanya. Jadi ini kan menurut si Newton ternyata udah bisa dihubungkan. Jadi tujuan pembelajaran kita tadi apa? Menghubungkan apa tadi kita? Menghubungkan hukum Kepler dengan hukum Newton. Jadi hukum Newton sudah kita pakai di sini, bisa dihubungkan. Ternyata Newton bisa menjabarkan persamaan Kepler. Dan Newton juga bisa menemukan bahwa konstanta Kepler itu bisa ditemukannya ini 4pi kuadrat per Gm. Jadi ini konstan. Hukum Kepler 3. Nah, itu Pak, kalau Bapak gunakan gaya sentripetal dengan percepatan sentripetalnya adalah omega kuadrat R. Bagaimana jika Bapak ambil yang kedua? Apa jawabannya? Ayo. Coba kalau Bapak ganti sekarang AS-nya ini dengan ini. Apa jawabanmu? Ayo. Kalau Bapak ganti yang kedua, menurutmu yang kial, ayo, yang kau mahir matematika. Coba korek-korek dulu di situ. Bapak kasih waktunya setengah menit, bisa nggak? Apa jawabannya ini? Ayo. Kalau Bapak buat sini, nanti tinggal Bapak ganti ini versinya. Ayo, silakan.
Ayo, bagaimana? Kalau Bapak ganti AS-nya dengan yang di bawah ini. Ayo, silakan. Karena Bapak menjelaskan, ini Bapak nggak butuh banyak-banyak slide-nya, cukup satu itu aja. Yang penting kau ngerti. Yang kedua nanti palingan slide-nya slide soal gitu. Ayo silakan sambil coba yang lainnya, ayo silakan. Kalau Bapak masukkan ini, ayo. Kalau serta aja kita. Maka ini kalau Bapak masukkan jadi begini tetap sama ini. Maka ini tetap kamu bagikan, ini ganti ini. Maka ini menjadi B kuadrat per R. Kan gitu kan? Iya kan Ezekiel? Jawabannya bisa Bisa palingan jadi akrab ini, ayo. B kali M. Iya. Tak per R. Maka B kuadrat sama dengan apa jawabannya? Adalah GM. Kan gini kan? Iya benar. Apa ini namanya? Ayo. Inilah yang disebut dengan kecepatan orbit. Ini namanya kecepatan orbit. Jadi tadi kan sudah ada pertanyaan kita tadi kembali, mengapa planet tetap di lintasannya? Karena kecepatannya sudah ada di sana. Kecepatan planet itu atau juga nanti gambar 2, kecepatan satelit itu sudah ada. Ini namanya kecepatan di orbit, lintasannya berada. Nah, berarti hebat ini Newton ini, bisa dihubungkannya. Sekarang Pak, apa hubungan ini Pak dengan hukum Kepler Pak? Tadi kan yang pertama, dari hukum Newton ini bisa dijabarkan dari sini lahir hukum Kepler 3. Kalau ini apa kaitannya dengan hukum Kepler? Ini terkoneksi dengan hukum Kepler kedua. Apa bunyinya? Siapa yang tahu hukum Kepler kedua? Ayo. Oh, Kak Alvin, apalah bunyinya kalau kau baca-baca? Iya, artinya dari penjelasan yang kamu baca di bahan ajar itu sudah jelas bahwa katanya ada garis edarnya, kan ada garis edar planet itu kan, yang menghubungkan antara ini planet dengan apa itu, dengan matahari itu seperti ini kan. Ini matahari, ini ada ini luasnya sama katanya, iya. Nah ini juga luasnya sama, di sini juga sama ini, dengan waktu yang sama, itu hukum Kepler kedua. Jadi pertanyaan apa hubungannya dengan hukum Newton kedua? Nah, perhatikan ini perhatikan. Jadi menurut hukum Kepler yang kedua ini, kalau ada sebuah benda, ini kita hubungkan aja. Atau planet di sini kita buat, planet kalau dekat dengan matahari, maka kecepatannya besar. Nah, kalau dia menjauh, ayo, kalau dia menjauh bagaimana? Iya, di sini makin lama kecepatannya. Tapi luas daerah yang dibentuknya sama. Ketika dekat dengan matahari, titik dekat yang dekat matahari itu disebut apa? Perihelio. Yang jauh itu disebut dengan aphelion. Iya, itu bahan ajarnya kan? Iya. Jadi itu jawabannya. Jadi kenapa satelit itu atau planet-planet itu tetap di orbitnya? Karena memenuhi ini. Jelas semuanya? Iya, dari situ. Nah, sekarang selanjutnya, baik. Sudah terjawab pertanyaan pertama, jelas? Nah sekarang kalau Pak, ini nggak nyambung Bapak ini. Tadi Bapak bicara planet-planet. Tadi Bapak hanya nyebut bumi kan gitu kan? Emangnya cuma bumi planet kita? Ayo, siapa yang tahu? Nanti Bapak cerita bumi, rupanya masih ada planet Mars. Yang mana lagi? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, ada berapa planet? Kau berapa Ezekiel? Ada 9 Pak, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan Pluto. Wah, ada 9 planet. Menurutmu Kalisa apa itu berapa? Pak Pluto tidak masuk lagi karena Pluto tidak mau membersih lagi kalau dia tidak. Iya, informasi terakhir itu harus kalian tahu. Nah, dari baca-baca internet itu, udah berapa sekarang planet apa Steven? 8 Pak. Kenapa nggak ikut Pluto itu? Ayo, tadi Bapak cerita bumi, rupanya masih ada planet lagi. Itu kayak pada bulan nanti. Iya, karena dia nggak membersihkan, iya kan? Dia bisa membersihkan apa yang berada di sekitar dia, kan gitu kan? Itulah akibat gaya gravitasi itu, Mbak. Jadi bumi kita punya gaya gravitasi. Jadi apa yang datang ke bumi, kena dia kan? Seperti meteor yang kemarin kan ada kan kasusnya yang di Rusia itu kan? Nah itu dia. Jadi kalian harus banyak membaca. Nah, oke. Jadi sekarang kembali ke konsepnya. Bagaimana tadi caranya supaya satelit planet tetap di orbitnya? Bagaimana tadi caranya? Gaya gravitasinya harus sama dengan gaya sentripetal. Siapa yang memberikan gaya gravitasinya? Matahari. Siapa yang memberikan gaya sentripetalnya? Planet.
dia. Demikian juga lah ini nanti untuk gambar 2. Berarti siapa sekarang? Berarti supaya satelit ini juga sama seperti kasusnya planet ini, ya udah jelas sama konsepnya. Berarti bagaimana konsepnya? Berarti supaya si satelit tetap di orbitnya bagaimana? Maka gaya sentripetalnya harus sama dengan gaya gravitasi. Siapa gaya gravitasinya? Bumi. Iya, lebih dominan. Kenapa? Karena masanya paling besar. Gaya sentripetalnya siapa yang mengajarkan? Satelit. Berarti kan pertanyaannya kan ini. Iya, nyambung. Beberapa dari sana nanti Bapak lihat matematikanya, konsepnya ya. Sekarang begini, bagaimana cara menempatkan satelit dari bumi ke orbitnya? Itu tadi pertanyaan Bapak yang ketiga kan? Ayo, ada yang tahu kira-kira? Kalau kalian lihat satelit Palame itu bagaimana caranya menempatkannya di atas Kalimantan itu aja? Ada yang tahu lihat? Pernah kalian lihat peluncuran roket? Ada Apollo 11 ya? Atau yang sampai ke mana? Ke Mars ada kan satelit kan? Indonesia kan banyak satelitnya kan? Ada yang di Mars satelit Indonesia? Gak ada, yang ada di sana siapa? Masih orang Amerika. Jadi pertanyaan Bapak, bagaimana caranya orang-orang negara-negara maju itu menempatkan satelit? Contoh lah, langsung aja lah satelit Indonesia. Bagaimana caranya itu? Ayo. Menggunakan roket. Iya benar, itu roket itu sarananya. Jadi perlu kalian tahu nah, roket itu sarananya untuk menempatkan satelit pada orbitnya. Itu sarananya. Berarti di sana berlaku apa? Berlaku di sana konsep impuls dan momentum. Nah, berhubungan lagi kan? Jadi materi kita ini cakupannya luas. Berarti ini berhubungan lagi ke impuls momentum. Bagaimana prinsipnya di sana? Itu sudah kita pelajari untuk roket. Nah, untuk roket itu sudah bekerja di sana impuls momentum. Nah, sekarang begini, Pak. Kalau ini spidol ini Bapak angkat dari sini kemari, kan enggak bu. Apa yang Bapak lakukan di sini? Apa yang terjadi di sini aja? Kalau ini Bapak angkat dari satelitnya, bagaimana caranya ini? Contoh, pertanyaan Bapak ini terkoneksi dengan bagaimana cara menempatkan satelit itu ke angkasa. Seperti ini permukaannya. Berarti kan Bapak sudah lakukan usaha ini kan? Kalau mau Bapak angkat sampai setinggi ini, kan Bapak sudah berusaha ini kan? Demikian juga satelitnya. Berarti di situ juga ada usahanya nah. Tadi dengan menggunakan sarana roket, ya kan gitu kan? Jadi satelit pun seperti itu. Jadi dilakukan usaha. Jadi usahanya yang mana Pak? Usahanya adalah yang ini nah. Jadi usaha untuk membawa satelit itu, membawa satelit dari permukaan bumi ke orbitnya, maka usahanya sebanding dengan energi potensialnya. Energi potensial gravitasi. Jadi ada energi potensial gravitasi di sini. Apa itu energi potensial gravitasi Pak? Ya gaya gravitasi dibagikan dengan jaraknya. Gitu ya. Berarti kalau Bapak masukkan rumusnya ini apa ini ya? Berarti GM ini, ya kan? Ini satelitnya ini. Maka karena dibagi R, maka tinggal per R. Inilah usahanya. Terus Pak, yang ini kan berarti tadi kan Bapak bergerak ini. Ini kan spidol Bapak tadi bergerak ini kan? Kemudian beda tingginya kan? Nah, berarti usaha untuk satelit juga sama. Berarti dari bumi kemarin terjadi perubahan ketinggian, maka muncul energi potensial gravitasi sebanding usahanya. Nah, dari permukaan bumi juga dibutuhkan, berarti bergerak satelitnya. Yang dibawa siapa tadi? Roket ke orbitnya. Maka di sana butuh usaha energi kinetik karena bergerak satelitnya. Dibawa oleh siapa tadi? Si roket kan? Berarti ini bisa kamu ganti. Ini bisa menjadi usaha energi kinetik sebanding dengan energi potensial. Jadi seperti ini. NP, ini satelit. Ini tinggal kamu gantikan aja. Bagi R. Maka ini boleh coret-coret. Maka dapatlah jawabannya ayo. Maka kalau Bapak buat matematika jadi seperti ini. 2Dm per R. Apa ini maksudnya ini Pak? Ayo. Inilah yang dibutuhkan. Ini namanya kecepatan minimum atau kelajuan lepas. Jadi supaya bisa nanti satelit itu dibawa dari permukaan bumi kita ini ke orbitnya, dia harus butuh kecepatan minimum. Kecepatan minimum atau kelajuan lepas namanya boleh. Ini dia rumusnya sebesar ini. Akar 2 GM per
Oke, jelas semuanya? Nah, bagaimana tadi caranya? Cara menempatkannya satelitnya ke sana dibutuhkan usaha. Usahanya yang mana? Ayo. Usahanya sebanding dengan apa tadi? Energi potensialnya. Tapi energi potensialnya energi potensial gravitasi namanya. Jadi sama ke orbit lintasan sebuah planet. Kalau kalian baca-baca dulu, sama enggak? Bentuknya apa? Berbentuk lingkaran atau bagaimana? Berbentuk? Iya, itu sesuai dengan hukum Kepler 1 itu kan? Apa itu hukum Kepler 1? Siapa yang ingat? Yang sudah mau baca? Jadi hukum satu Kepler adalah semoga bergerak pada lintasan elips. Iya, lintasannya elips ya. Iya, elips. Kenapa bisa jadi elips? Itu berdasarkan gaya gravitasi juga pengaruh ya. Berarti ada nanti perubahan ya kan? Baik, yang utama untuk yang ketiga. Buka semuanya ikat ininya, ayo buka ikat ininya, silakan. Nah, praktikumnya bisa di laptop, boleh di handphone, iya karena kan kita menggunakan website ini kan. Seperti pembelajaran kita sebelumnya, kita bisa menggunakan itu. Cuma kendalanya nanti apa ya? Bagi yang punya laptop bisa langsung presentasi. Kalau hanya di handphone sulit presentasi, berarti kamu harus kirim file ke siapa? Yang punya laptop. Jelas semuanya? Nah, begini desainnya, perhatikan semuanya nak tuh. Nah, di sini ada gambar, lihat fokus semuanya. Yang pertama kamu lakukan itu adalah tentukan dulu jalurnya. Klik dulu jalur. Nah, sekarang kapan ini harus siap? Kapan proyeknya ini praktikum ini harus siap? Sama seperti pertemuan sebelumnya, harus siap hari ini. Oke, jadi kita bagi dulu kelompoknya ini sudah posisi duduknya udah pas saya lihat. Oke, baik. Semua barisan yang depan ini itu nanti menghadap ke belakang. Ya, silakan. Ayo putar kursinya. Tanpa suara. Ayo. Oke. Kurang semangat dia. Kurang semangat. Ulang Pak. Saudara. Yes! Saudara-saudara. Yes! Yes! Mantap! Saudara saya. Yes! Yes! Mantap! Hebat! Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita Jadi dari penjelasan teman-teman kalian tadi di sana kan, ternyata beda-beda periodenya ya. Cepat ya. Iya, ini sudah beberapa jawaban sudah ada. Ada yang nilai berapa ini? Wah, luar biasa ini. Ada yang nilai 80 ini. Berarti kesimpulan kita hari ini apa? Kesimpulannya bahwa gaya apa itu? Bagaimana tadi caranya? Bahwa gaya gravitasi sama dengan apa tadi? Gaya sentri. Iya, gaya sentripetal. Kalau ini panennya boleh menyusul ini. Nah, reaksi panen ini boleh menyusul kita ya. Ini apa yang kayak gini ya?
Kasih Soda Jaya. Iya, begitu. Baik, terima kasih.